Welcome. Wajahnya menyeramkan. Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi seperti biasa, sahabat podcast Sebayu Misteri Posmis, bersama saya Danu Van Danu di Posmis. Seperti biasa, edisi spesial kali ini kita akan menampilkan cerita yang sudah dikirimkan melalui email Sebayu FM. Cerita kali ini bakal menceritakan pengalaman yang seram, mengerikan, horor, atut. Dan saya selalu berharap sahabat Posmis dimanapun berada selalu sehat, selalu bahagia, selalu ceria, agar bisa dan terus dan selalu menyaksikan Posmis. Sahabat Posmis, cerita pengalaman horor kali ini dikirimkan oleh Ros. Ros ini dari Tegal. Saya mengucapkan terima kasih untuk Ros yang sudah berbagi kisahnya. Dan seperti biasa, bagi kalian yang mempunyai pengalaman mistis ataupun kisah horor, silakan kirim saja cerita kalian ke email Sebayu FM di sebayu94fm@gmail.com. Nanti kisah kalian, cerita kalian akan kami bacakan dan tampilkan di YouTube Sebayu edisi spesial Posmis Podcast Sebayu Misteri. Seperti biasa, saya juga ditemani oleh Mbah Rokso yang akan membukakan portal misteri, memasuki dimensi gaib dan mendeskripsikan cerita Ros yang akan saya bawakan. Sudah siap Mbah Rokso? Mbah Rokso sudah siap. Sahabat Posmis, pernah dengar tentang guna-guna? Pasti tahu dong, guna-guna. Biasanya ini berbau dengan kiriman-kiriman yang berbentuk gaib. Sudah tidak asing tentang guna-guna. Guna-guna itu ada bermacam-macam tujuan dan prosesnya, sahabat Posmis. Salah satunya adalah guna-guna agar sasaran yang dituju susah untuk mendapatkan jodoh. Nah, Ros ini mengalami kejadian di guna-guna sampai akhirnya ia sulit dalam mendapatkan pasangan hidupnya. Meski segala cara sudah dilakukan, tetapi tetap saja banyak hal mistis yang terjadi selama itu. Penasaran dengan kisah dari Ros ini? Kita simak di Posmis. Sahabat Posmis, Ros adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Asli orang Tegal. Ia lahir dan besar, bersekolah, kuliah, bekerja pun di Tegal.
Beberapa tahun yang lalu, sekitar awal tahun 2010, Rose ini berkenalan dengan seorang laki-laki bernama, sebut saja Denny. Denny adalah teman kerja Rose waktu itu. Ia berasal dari Cirebon. Mereka berdua sangat akrab meskipun berbeda usia yang cukup jauh. Hingga akhirnya mereka sama-sama jatuh cinta. Sifat Denny yang dewasa, penyabar, dan penyayang membuat Rose semakin yakin bahwa Denny adalah sosok lelaki yang ia cari selama ini. Karena Denny ini adalah cinta pertama Rose. Rose dan Denny berpacaran. Tidak hanya itu, Denny sudah mengutarakan keseriusan hubungan mereka berdua. Denny pun melamar Rose. Prosesi lamaran pun digelar. Keluarga Denny dari Cirebon datang melamar Rose. Disambut dengan baik juga oleh keluarga besar Rose di Tegal. Sahabat Posmis, setelah mereka berdua lamaran atau bertunangan, Rose diajak berkunjung ke rumah Denny yang ada di Cirebon. Semuanya berjalan seperti biasa. Sampai kemudian di rumah Denny, ibu dari Denny ini mengatakan satu permintaan pada Rose, yaitu jika nanti mereka berdua menikah, diharapkan mereka berdua pindah saja ke Cirebon di rumah Denny. Padahal pekerjaan Denny dan Rose ini sama-sama di Tegal. Rose pun sebenarnya galau antara mengiyakan atau menolak permintaan ibunda Denny ini. Dan Rose hanya diam saja. Mungkin dari gelagat Rose yang seperti menolak untuk pindah ke Cirebon itu, ada sesuatu yang dipendam dalam hati ibu Denny. Dia mulai tidak menyukai Rose, walaupun tidak diperlihatkan secara langsung. Sampai pada malam hari saat Rose ini mau tidur, dia melihat sebuah boneka berwarna pink yang ada di kamar tamu rumah Denny. Sebenarnya boneka itu boneka yang sudah usang. Dari warnanya saja sudah pudar dan bulu-bulunya juga sudah buluk. Entah kenapa tiba-tiba saja Rose ini sangat tertarik dengan boneka itu. Bahkan boneka itu selalu digendongnya selama berada di rumah Denny. Tidak hanya itu saja, sahabat Posmis. Sampai Rose pamit pulang ke Tegal, boneka itu tetap dibawa. Rose meminta ke ibu Denny untuk membawa boneka warna pink itu ke rumahnya di Tegal. Dan di rumah juga boneka itu tidak pernah lepas dari gendongan Rose. Hal itu membuat orang tua Rose heran. Bahkan ibu Rose ini menanyakan kenapa boneka buluk dan jelek itu digendong-gendongnya terus. Tapi Rose menjawab kalau boneka itu bagus dan
ia sangat menyukainya. Awalnya hal itu tidak menjadi masalah buat Ross maupun Denny. Tetapi tidak berapa lama dari kepulangan Ross dan Denny dari Cirebon itulah mereka berdua sering kali bertengkar. Masalah kecil saja bisa terpicu menjadi masalah besar. Entah itu karena salah paham, karena cemburu, atau apapun itu membuat hubungan mereka yang tadinya romantis menjadi tidak mesra lagi. Ross sebenarnya menyadari hal-hal kecil itu sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan. Tetapi entah kenapa emosi Ross menjadi sering tidak terkendali, seperti bukan dirinya. Begitu juga dengan Denny, sifatnya sepertinya berubah menjadi temperamen. Sosok yang dulu penyabar dan penyayang berubah menjadi egois dan tidak mau mengalah. Sebenarnya cukup mengherankan. Tetapi Ross juga tidak tahu kenapa itu bisa terjadi. Pertengkaran Ross dan Denny ini juga sampai di telinga orang tua mereka masing-masing. Ibu Ross menasehati agar mereka bertahan karena hubungan itu pasti ada halangan dan ujiannya. Sahabat Posmis, ternyata hubungan Ross dan Denny ini sampai pada puncaknya. Di suatu malam, mereka bertengkar hebat dan mereka pun putus. Kalau ditanya bagaimana perasaan Ross saat itu, pasti sedih sekali. Ya, karena dia sudah berharap Denny inilah yang bakal menjadi suaminya. Mereka juga sudah bertunangan dan merencanakan pernikahan. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Kata putus itu sudah tidak bisa disatukan lagi. Karena mereka berdua satu kantor, Ross ini memutuskan untuk resign dari tempat itu karena dia sudah benar-benar ingin melupakan Denny. Sahabat Posmis, selang 3 hari Ross dan Denny ini putus. Suatu malam sekitar jam 12:30 dini hari, ayah Ross yang saat itu sedang kumpul bersama tetangganya di pos kampling dekat rumahnya melihat ada lelaki mengendarai sepeda motor berhenti tepat di depan gerbang rumah mereka. Lelaki itu tidak turun tetapi seperti menabur sesuatu. Karena penasaran, ayah Ross berlari menghampiri sosok lelaki itu. Dan yang mengejutkan, lelaki itu adalah Denny. Seketika melihat ayah Ross menghampiri, Denny ini langsung tancap gas dan pergi dari rumah Ross. Tapi tidak hanya itu sahabat Posmis, penglihatan ayah Ross dari kejauhan seperti ia menabur sesuatu itu benar adanya. Persis di depan gerbang rumah Ross malam itu ditemukan tanah merah yang tercecer. Dengan kata lain, Denny tadi menaburkan tanah merah itu di sana. Entah apa tujuannya.
Malam itu juga ayah Ross membangunkan istrinya. Dia bercerita dan menunjukkan tanah yang ada di depan gerbang yang ditaburkan oleh Danny. Tanah itu dikumpulkan oleh mereka berdua, sebenarnya antara heran dan bertanya-tanya apa maksud dan tujuan Danny. Tetapi atas saran dari Ibu Ross, tanah itu dibuang begitu saja ke dalam got yang berada di pojok depan rumah dekat sebuah pohon mangga. Dan mereka masuk rumah lagi tanpa memberitahu Ross yang memang malam itu masih tidur. Sahabat Posmis, seiring berjalannya waktu, kesedihan Ross putus dan gagal menikah dengan Danny sudah mulai berkurang. Ross mengisi waktunya dengan mulai mencari kerja, melamar kerja kesana kemari dengan berbekal ijazah sarjana ekonomi dan pengalaman menjadi admin di sebuah perusahaan yang cukup besar sebelumnya. Ross berharap secepatnya bisa bekerja kembali, tetapi sampai berbulan-bulan Ross belum mendapat kabar baik dari puluhan surat lamaran yang ia sudah kirimkan ke berbagai perusahaan. Ross cukup bersabar, meski kadang ada perasaan menyesal kenapa harus resign setelah putus dengan Danny. Tapi Ross juga berpikir mungkin itu adalah jalan yang terbaik. Meskipun begitu, sampai sekian lama Ross belum juga mendapatkan pekerjaan lagi. Sahabat Posmis, bulan berganti bulan menjadi tahun. Sebenarnya perasaan Ross ke Danny ini sudah benar-benar move on. Bahkan ia sudah kembali dekat dengan seorang laki-laki, sebut saja bernama Arif. Arif dikenalkan dengan Ross oleh temannya. Mereka berdua sama-sama jomblo dan sama-sama ingin menjalani hubungan yang serius. Tidak hanya sekedar berpacaran saja, tetapi memang sedang mencari pasangan hidup. Arif sudah dikenalkan ke orang tua Ross. Sambutan ayah dan ibunya sangat baik karena Arif sosok yang sopan dan ramah. Mereka berdua setuju-setuju saja dengan hubungan itu. Tetapi berbeda saat Ross dikenalkan pada orang tua Arif. Entah kenapa ibu Arif ini seperti tidak senang dengan Ross. Dan singkat cerita, hubungan mereka pun kandas. Ross sangat sedih, bahkan ia sampai sakit dan turun berat badannya sangat drastis. Dan menurut cerita Ross pada tim Posmis, hal tersebut tidak hanya sekali terjadi. Berkali-kali dia sudah dekat dengan laki-laki, ada saja penyebabnya yang mengakibatkan mereka putus atau bubar begitu saja. Dan ada satu lagi yang cukup mengherankan. Sejak hari pertama Ross dan Danny putus, setiap Ross tertidur, dia selalu bermimpi tentang Danny. Meski sudah bertahun-tahun dan juga Ross ini sudah dekat bahkan berpacaran dengan lelaki lain. Hal itu membuat Ross sering melamun. Sampai suatu hari dia melihat boneka pink yang dia bawa dari rumah Danny dulu itu terbang di ruang tamu. Ross berteriak sampai ibunya datang. Ibu Ross ini sebenarnya tidak begitu mempercayai hal mistis. Dia menganggap cerita Ross ini hanya karena ia stres setelah putus berkali-kali dan masih menganggur saja. Jadi ibunya hanya menyarankan boneka itu dibuang saja dan Ross memperbanyak zikir dan berdoa. Sahabat Posmis,
Karena melihat kondisi Rose yang sangat sulit mendapatkan jodoh, bahkan susah sekali mendapatkan pekerjaan, membuat orang tuanya prihatin. Bahkan ayah Rose kembali mengingat kejadian malam-malam Denny menaburkan tanah di depan gerbang rumahnya. Apakah itu berhubungan dengan nasib Rose? Hingga suatu hari tanpa sepengetahuan Rose, ayahnya mengunjungi seorang kiai. Dia menceritakan tentang keluh kesahnya tentang Rose yang susah mendapatkan jodoh, susah mendapatkan pekerjaan, dan juga cerita tentang Denny yang menabur tanah merah. Pak Kiai meminta untuk melihat langsung ke rumah Rose dan bertemu dengan Rose secara langsung. Malam harinya Pak Kiai datang mengunjungi rumah Rose. Beliau berkeliling dan beliau menjelaskan bahwa tanah yang Denny taburkan itu adalah tanah kuburan yang bertujuan untuk guna-guna agar Rose susah mendapatkan jodoh dan juga susah mendapatkan pekerjaan. Pak Kiai juga menyampaikan bahwa makhluk yang sengaja dikirim oleh Denny itu sekarang bersemayam di pohon mangga pada pojok rumah. Lantas ayah Rose ingat, karena pada malam itu tanah itu ia buang di got dekat pohon mangga. Malam itu Pak Kiai berdoa agar segala halangan itu dibuang dari diri Rose dan juga rumahnya. Beliau juga menyarankan Rose untuk taat beribadah dan memperbanyak zikir. Sahabat Posmis, saran dari Pak Kiai dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh Rose. Dan beberapa hari kemudian, tidak ada angin dan tidak ada hujan, tiba-tiba saja Denny menghubungi Rose untuk meminta maaf. Dia mengatakan permintaan maaf lahir batin dan mengikhlaskan semua yang sudah terjadi. Rose pun memaafkannya. Dan alhamdulillah tidak lama dari kejadian itu, Rose berkenalan dengan seorang lelaki dan atas kuasa Allah mereka berdua bertunangan dan 2 bulan kemudian mereka menikah. Bahkan Rose sangat bersyukur karena tidak lama juga ia mendapatkan pekerjaan. Demikian cerita dari Rose. Ia sudah mengalami guna-guna hingga sulit mendapatkan jodoh dan juga pekerjaan. Selanjutnya, kita akan membahas makhluk astral apa saja yang ada di rumah Rose bersama Mbah Roxo. Oke, sahabat Posmis, sekarang langsung saja kita tanyakan kepada Mbah Roxo dari cerita Rose terkait guna-guna yang ia alami. Mbah Roxo, dari gambaran Mbah Roxo, ini bagaimana Mbah? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada 3 makhluk ya. Ada 3 makhluk yang ada di seputaran rumah dari Rose. Makhluk ini biasanya membuat penghuninya itu serba nggak kerasan di rumah ya. Nggak kerasan di rumah. Kalaupun misalnya lagi santai di rumah juga, kalau ada sedikit masalah mudah terpicu amarahnya begitu. Kalau tadi cerita tentang boneka, tentang boneka dan dari foto yang dikirim sama Rose, ada semacam lemari ya, lemari. Jadi ini ada sesuatu yang berterbangan. Pada awalnya saya lihat seperti pertama hitam,
seperti cumi-cumi. Hitam seperti cumi, seperti gurita begitu ya, seperti gurita. Lama bertambah jelas dan ternyata itu sosoknya ada kepala ya. Kepala, jadi cuma kepala aja, tapi tanpa badannya. Nggak ada badannya ya. Jadi ini melayang-layang Mas Dan. Terbang melayang-layang begitu. Telinganya lebar ya. Telinganya lebar. Dan ini hidungnya ini panjang, kayak hidung apa sih ya? Saya pernah melihat hidung model seperti ini di wayang golek, Mas Danu. Yang hidungnya ke depan panjang ya, bukan ke bawah tapi ke depan panjang. Wayang golek ada yang hidungnya seperti ini. Mungkin wayang golek itu mungkin pernah melihat sosok ini mungkin yang hidungnya seperti ini. Dan matanya itu memang melotot ya, matanya melotot. Kayak mau keluar. Ini sebetulnya parah Mas. Jadi makhluk ini mungkin kalau nempel di manusia bikin cepat emosi karena dari isyarat auranya itu merah ya, warnanya merah. Merah biasanya identik dengan itu kemarahan, amarah begitu. Dan dia berterbangan. Mulutnya itu tidak seperti mulut layaknya manusia, jadi dia lebih monyong ke depan ya, lebih monyong ke depan. Jadi kayak apa sih, cakil mungkin. Kalau cakil kan bawahnya yang lebih panjang ya. Kalau dagunya yang panjang. Dagunya yang panjang. Tapi kalau kepala ini dia depannya yang lebih panjang, jadi seperti paruh burung. Ya, seperti paruh burung. Dan di dagunya lebih ke belakang, makanya rada monyong gitu ya. Dan itu seperti paruh burung tapi ada gerigi-geriginya gitu Mas Danu. Jadi kemungkinan makhluk ini sifatnya itu kalau ada masalah kecil, ada masalah kecil atau ada dia jahil sih ya, jahil, suka mengganggu manusia yang lemah imannya, yang penakut begitu. Dia sifatnya itu nempel ya. Ini misalnya kalau di bahu dia nempel, nempel karena di sini kayak kelihatan ada kaki-kakinya ya, kaki gurita, kaki atau lidah atau apa, pokoknya bentuknya kayak merayap-rayap begitu, Mas. Jadi ini kalau sudah nempel, nanti kemungkinan besar dia digigit ya, set begitu. Makanya biasanya kalau di badan demam terus badan berat kayak gitu. Aku kok berat ya, kayak ada yang apa sih, ada yang habis bawa beban apa gitu. Diperiksa nggak ada apa-apanya, diminumi obat, sembuh sebentar sakit lagi gitu, sampai kadang jalan sampai miring ya, miring karena biasanya digigit makhluk yang model seperti diganggu gitu ya. Tapi kalau melihat sosok ini memang ada di rumah Ros atau memang berasal dari boneka itu? Saya menduganya ini dari bonekanya, Mas. Dari boneka itu. Jadi karena ketika Ros mengeluhkan tentang boneka gitu ya, ketika dibawa pulang Ros nggak lama sering bertengkar ya. Iya, jadi kayak boneka perempuan tapi yang model jadul. Boneka kan modelnya baru-baru ya. Kalau ini model yang zaman dulu, yang pakai pakaian kayak Barbie begitu ya, tapi zaman dulu. Pakaian ratu zaman dulu, boneka zaman dulu. Dan ini berterbangan di atas tempat ditaruhnya boneka itu. Jadi tidak nempel di dalam boneka. Enggak nempel. Tapi dia berterbangan di atas boneka itu. Jadi kalau ada kayak semacam makanan ya, makanan yang busuk biasanya kan kalau ditaruh di atasnya ada lalat. Iya, yang muter-muter begitu kan. Nah, ini makhluk itu ini ya ada di sekitaran boneka itu. Jadi kalau boneka itu dibawa kemana-mana ya makhluk itu ikut kemana-mana gitu. Karena boneka itu hanya sebagai perantara seperti makanan yang busuk gitu ya. Makanan busuk, dan ini mengelilingi di sekitarnya makhluk ini. Saya nggak tahu ini namanya apa, banaspati atau apa, saya nggak tahu karena wujudnya hanya kepala saja gitu ya. Tapi kalau banaspati kan biasanya ada api ya. Betul. Kalau ini wujudnya hitam, tetapi di sekitarnya ini dia menyala merah gitu. Di sekitar badannya menyala merah. Jadi kalau badannya hitam, di sekitar sini menyala merah ya begitu. Dan ini sebetulnya wajahnya rusak ya. Ini ada rambutnya cuma sedikit aja, jadi menutup mata yang sebelah kiri. Jadi dia ini kayak kebakar, sepertinya dia pernah diusir sama orang sepertinya. Diusir sama apa, praktisi mungkin ya. Iya, ditembak sama praktisi, mungkin dia lari atau apa, jadi kepalanya rusak kayak gitu.
kepalanya rusak kayak gitu. Jadinya akhirnya wujudnya seperti ini. Bisa jadi dia itu wujudnya makhluk komplit utuh ya, cuma dipotong sama praktisi dulu karena saking jahilnya ya. Oke. Hanya kepalanya seperti ini. Itu yang ada di seputaran boneka. Kemudian ada lagi ketika foto diberikan dari Sebayu ya, diberi foto yang di luar rumah, tampak di rumah ada pohon mangga. Itu jadi ada sosok di depan pohon mangga yang tinggi, itu sampai hampir menyentuh ujung pohon mangga itu. Berarti malah besar, tingginya melebihi rumahnya ya. Betul. Jadi meruncing ya, meruncing. Jadi auranya itu kalau kita itu pernah nyalain lampu teplok, lampu teplok yang pakai minyak tanah, itu biasanya kan ada asap yang hitam itu ya. Nah, itu asap yang hitam itu keluar dari dalam tanah itu di depan pohon mangga itu. Jadi kayak ada apa sih, kayak orang bakar sampah gitu. Tapi begitu asap itu hilang, bentuk asap lagi hilang, bentuk asap lagi, akhirnya membentuk kayak runcing tinggi ya. Runcing tinggi, dan ternyata semakin tinggi sosoknya seperti ini Mas Danu. Jadi hidungnya itu kayak hidung kerbau ya. Hidung kerbau, Hidung kerbau, kayak hidung kerbau. Hidung kerbau. Jadi bison, hewan bison. Dia punya tanduk juga ya. Punya tanduk ya. Tanduknya kecil. Biasanya kalau sudah model seperti ini ganas ya Mas. Ganas. Jadi dia itu bisa jadi sosok raja jin di suatu kerajaan gitu, tetapi istananya diambil gitu. Istana jin itu bisa jadi bisa berbentuk batu kecil, tanah, atau dari liang yang ada di dalam tanah. Begitu kerajaannya diambil sama isinya di dalamnya, sama orang yang ahli gitu ya, sama orang yang ahli. Ketika dia ditempatkan di mana, maka ini akan berontak karena bukan pada tempatnya itu ya. Akan berontak dan akhirnya mengganggu lingkungan tempat dia ditaruh sembarangan begitu. Jadi ini makhluk yang ada di depan pohon mangga. Ada dua ya ini. Yang wujudnya sosok tinggi besar, dan satunya ada yang sosoknya melankolis, feminim. Saya pikir ini perempuan sepertinya karena sosoknya lebih feminim ya, lebih perempuan banget begitu. Kalau yang tinggi besar ada tanduknya kecil, dan ini mukanya tertutup rambutnya, asap-asap. Tertutup asap. Jadi kalau kita manusia menganggap itu rambut ya, betul itu rambut. Tapi di alam gaibnya itu rambutnya menyerupai asap. Jadi kalau hilang nanti ada lagi, hilang, ada lagi, muncul lagi. Jadi kayak bergerak terus gitu ya, bergelombang. Kalau ini apa berarti ini saya melihat, jadi sebetulnya ini mulutnya begini ya. Jadi seperti mulut orang bengis, menutup begini. Tapi saya melihat pada awalnya bukan keluar dari mulut, seperti dari arah dagu ke bawah. Jadi seperti pusaka atau seperti mungkin ini pusakanya dia. Mungkin ini sumber kekuatannya makhluk ini ada di perhiasan itu ya. Berarti ini perhiasannya dia ya. Sama perhiasan atau apa. Jadi biasanya ini adalah sumber-sumber kekuatan dari si makhluk itu ya. Iya, tetapi ini memang yang belum bisa detail di sini Mas Danu. Saya melihat pada satu sisi itu perhiasan, pada satu sisi ini semacam lidah yang keluar dari mulutnya. Begitu ya. Jadi masih sama. Ini belum detail, tampak jelas itu apa begitu. Pada awalnya terlihat seperti perhiasan, itu menyala kayak api gitu ya, api korek. Kalau dinyalakan kan ada yang kuning itu ya, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang merah. Nah, ini warna kuningnya, jadi di dalamnya api gitu ya, intinya api gitu ya. Ini menyala kuning turun sampai ke bawah, dan ini bergerak-gerak terus gitu. Entah itu buat apa, saya juga belum tahu gitu. Kemudian satunya lagi sosok perempuan ya, sosok yang feminim. Dia ada di pohon mangga juga? Ada di pohon mangga, dekat sama genteng rumah ya. Kalau yang sosok ini ada di depan pohon mangga, jadi agak di tengah jalan gitu, agak ada di tengah jalan. Kalau sosok yang ini dia sudah duduk di salah satu ranting di pohon mangga agak tinggi, tapi itu dekat sama genteng rumah gitu. Sosoknya perempuan, mungkin orang
mengatakan ini kuntilanak mungkin ya. ya. Mungkin seperti itu, mungkin apa Mbak Kunti istilahnya gitu ya. Cuma kalau dilihat lebih detail sih nggak ada tangannya ya Mas Danu. Jadi tangannya itu mungkin tertutup sama ini apa sih, kayak energi kayak aura yang membentuk jadi kayak pakaiannya dia seperti tertutup, jubah seperti jubah, betul. Jadi ini meruncing kayak jatuh ke bawah, dan di bawahnya juga saya nggak melihat kaki ya. Saya pengen lihat kakinya seperti apa gitu. Tapi susah. Jadi ternyata ini kayak ada energi-energi yang semakin turun ke bawah semakin meruncing begitu, semakin meruncing. Pakaiannya warnanya seperti yang sering orang lihat ya, yang putih-putih begitu ya, putih begitu. Jadi saya lihat kalau ini asapnya dari asap jenis yang asap yang putih, asap-asap yang putih, dan membentuk energinya menggumpal membentuk seperti ini. Yang paling takut, yang bikin saya takut mukanya ini Mas. Kenapa nih mukanya Mbah? Jadi saya pengen lihat, kan perempuan kan harusnya cantik ya. Saya pertama membayangkannya ini pasti cantik nih begitu. Ini pasti cantik mukanya. Ternyata enggak ya. Jadi cuma karena mukanya cuma tertutup energi yang membentuk rambut di sebelah kanannya dia, hanya cuma separuh yang terlihat ya. Cuma yang terlihat, dan itu juga rada dipaksa karena saya pengen lihat mukanya seperti apa gitu. Ketika sedikit nengok ya langsung istilahnya difoto gitu ya, jebret kayak gitu. Jadi kayak ada apa, matanya nggak ada matanya ya, matanya kayak udah busuk atau apa gitu Mas. Udah bolong ya. Bolong ya, jadi bolong. Tapi ini tempat matanya gitu. Tempat matanya, dan ini tulangnya sudah pada lepas ya, kayak mau lepas ya gitu. Sudah pada mau lepas, dan ini ada ininya putus ya. Rahangnya putus ya, rahangnya putus gitu. Tapi di dalamnya ini kayak berongga itu, jadi kayak ada lubang-lubang di dalamnya. Jadi mukanya merinding ya Mas. Ini jadi mukanya rusak, mukanya rusak. Tapi dia mengklaim dirinya yang paling cantik. Di hati saya suudon, berburuk sangka, muka kok jelek seperti ini. Dia langsung protes, saya yang paling cantik di sini. Saya yang paling cantik di sini, dengan bahasanya mereka, bahasa perempuan yang apa sih, perempuan yang ganjen istilahnya ya, gitu. Saya yang paling cantik, saya yang paling cantik. Dan ternyata dia berpasangan ya, antara makhluk sosok ini, yang ini ya, berpasangan dengan ini. Jadi dia pada awalnya, yang pertama adalah ini, yang pertama pada awalnya sosok ini adalah pendatang. Ini pendatang, jadi ini berusaha menggoda ini karena ini sebetulnya suka sama ini. Tapi si sosok ini mengizinkan ia berada di pohon mangga. Iya, jadi kalau dia pergi kemana, dia selalu berusaha menggoda. Jadi akhirnya mereka kayak berpasang-pasangan terus. Dia kemana pasti ada ini. Tapi kalau ini pergi kemana, belum tentu ada ini. Gitu. Ini pergi kemana, dia nggak ngikutin. Tapi kalau dia pergi kemana, ini ngikutin terus. Bah, dari dua sosok ini atau mungkin sosok yang ada di boneka ini apa benar dari tanah yang dikirimkan oleh si Denny yang akhirnya ini membuat Rose ini susah untuk mendapatkan jodoh ataupun pekerjaan, Bah? Tanah kuburan maksudnya. Jadi tanah kuburan itu sebetulnya hanya media sebagai simbol ya, bahwa kuburan ini adalah tempat manusia dikubur, tempat manusia dia berpindah ke alam kubur gitu ya. Dan kemudian tanah kubur ini dianggap menjadi sesuatu yang menakutkan gitu. Jadi efek takut ini yang diambil dulu. Jadi sesuatu yang menakutkan mungkin bukan hanya tanah. Kalau misalnya ada buku terlihat menakutkan, itu bisa jadi media. Nah, tetapi karena tanah kuburan yang lebih efektif, jadi tanah kuburan diambil sebagai media. Nah, setelah tanah kuburan ini diambil sebagai media, karena dari aura negatifnya, aura jahatnya ini cepat mengundang makhluk-makhluk yang jahat. Makhluk-makhluk yang jahat. Jadi makhluk-makhluk yang jahat itu yang nanti dimasukkan sama praktisi ke dalam media ini. Ya, jadi
Jadi makhluk ini mengikuti si pembawa tanah ini kemanapun dia akan menyebar, dan sudah ada seperti perintah ya. Jadi dimanapun tanah ini disebar, nanti kamu di situ gitu, dan kamu di situ. Nah, ketika si Denny si Denny ini menyebar tanah itu, ya otomatis makhluk ini karena ditugaskan sama tuannya ada di situ, ya di situ Denny pulang, makhluknya tetap di situ, tidak bersama Denny. Itu karena perintah dari tuannya harus mengikuti tanah itu. Jadi tanah kuburannya hanya media saja. Kalau misalnya kita ambil tanah kuburan kemudian ditaruh di rumah, ya kita nggak tahu apa-apa, ya hanya sekedar tanah, tidak ada efek apapun gitu. Tapi bagi praktisi, karena itu sebagai media, makhluk mudah ditarik ke media itu, ya seperti itulah. Ya. Tapi terkait dengan guna-guna, berarti dari media tanah kuburan itu sosok-sosok ini memang memiliki misi atau tujuan tertentu ya, Mbak? Betul, ya. Apa memang bisa seperti itu, Mbak? Jadi kalau bagi praktisi ini cara yang mudah ya. Jadi misalnya Ros ya, Ros sering foto selfie di-upload di medsos atau apa, itu sarana yang paling mudah bagi praktisi untuk bisa istilahnya menyantet, menyihir begitu. Jadi zaman sekarang mungkin tinggal menunjukkan handphone gitu ke makhluk itu, karena si praktisi ini sudah bisa berkomunikasi ya dengan makhluk jahat itu. Jadi ketika berkomunikasi, ya otomatis makhluk ini dia keilmuannya tinggi ya. Dia keilmuannya tinggi tetapi rendah pemahaman begitu. Jadi makhluk ini ilmunya tinggi tapi rendah pemahaman. Kalau kita suruh ini adalah musuh saya misalnya begitu, kamu tugasnya adalah menyakiti makhluk ini sampai dia sakit sesakit-sakitnya, ya dia pemahamannya rendah. Oh, tuan saya cuma merintah begini, ya berarti saya melakukan tugas saya gitu. Yang penting saya dikasih makan gitu. Sebetulnya intinya dari makhluk jahat ini sih, dia nggak minta makanan ke tuannya, nggak dikasih makan juga nggak apa-apa. Intinya adalah tuannya ini akan menjadi temannya nanti di akhirat nanti gitu. Intinya adalah seperti itu. Jadi jangan percaya kalau misalnya ada khodam istilahnya ya, yang mau disuruh-suruh tanpa dikasih imbalan nggak apa-apa gitu. Dia nggak tahu kalau pada intinya adalah dia sudah berteman dengan dia dan bersekutu, akan bersekutu dan dia akan jadi temannya nanti di akhirat nanti begitu. Nah, sama seperti kasusnya Mas Mbak Nastini ya, Ros kayak gitu. Jadi ketika makhluk ini disuruh untuk menempati tempat itu dan sudah diperlihatkan fotonya, ya pasti yang diganggu si Ros itu tadi gitu. Dan gangguan itu hanya bisa ngefek kalau Ros itu ketika Ros imannya lemah gitu. Orang kan imannya naik turun ya. Kadang imannya kuat, kadang lemah. Nah, ketika lemah ada celah jin ini masuk menyerang. Pertama ngasih efek takut, menampakkan diri. Pertama merinding-merinding, menampakkan diri. Begitu takut, Rosnya takut, akhirnya takutnya berlebih, badannya bisa sakit, bisa apa. Ketika sudah sakit, dia punya anak buah ya. Anak buah dipanggil suruh menghuni ke tubuhnya kan bisa. Di situ akhirnya mengganggu pikirannya, mengganggu wajahnya. Jadi kalau sudah menyatu sama wajahnya, meskipun Ros aslinya cantik, kelihatannya jelek kayak gitu. Efeknya di situ. Efeknya di situ ya. Terkait tadi guna-guna itu ya. Jadi karena Ros juga takutnya semakin berlebih gitu, semakin berlebih, akhirnya nafsiyahnya. Jadi kita kan ada jin korinnya ya. Kita punya jin korin, setiap manusia punya, Mas Danu punya. Jadi jin korinnya kita ini akhirnya lemah. Lemah, kemudian akhirnya dia mengikuti jin-jin yang seperti ini, akhirnya menampakkannya wajah jin yang jahat itu. Begitu. Ya begitu. Meskipun kadang jin korin kita suka membisikkan yang jelek-jelek, tapi kalau sering kita latih, sering kita tahan gitu, tazkiyatun nufus istilahnya ya, menahan diri gitu. Dikasih bisikan apa kita tahan, jangan seperti itulah wahai jin korinku gitu. Aku tahu kamu membisikkan aku supaya marah gitu. Nah, kalau sering dilatih seperti itu, nanti kita bisa menundukkan jin korin kita. Nah, seperti itu. Jadi kalau Mbak Ros ini semakin takutnya
semakin besar, jin korinnya kalah. Akhirnya jin korinnya ini membentuknya bukan Mbak Ros lagi, tapi membentuknya makhluk jahat itu. Makanya ketika orang lihat, aku lihat kamu kok takut sih kayak gitu, kadang seperti itu. Takutnya bukan takut apa, tapi kan takutnya hubungannya sama yang setan-setannya gitu lah. Makanya ada cowok deketin nggak mau gitu. Atau mungkin cowoknya mau, pihak keluarganya yang nggak mau, seperti itu betul tadi ya. Ketika dia melamar pekerjaan, jadi setannya itu yang berpengaruh gitu kan. Jadi setan berpengaruh menipu yang mengetes, yang wawancara, interview dan sebagainya. Jadi terlihatannya itu kayak nggak suka gitu. Mbak tadi kan sempat ayah Ros ini atau bapaknya dari Ros ini kan mengundang kiai ya, sampai akhirnya dibersihkan, didoa-doain. Dan tidak lama si Denny ini menelpon untuk meminta maaf. Apakah itu tanda bahwa guna-guna yang ia kirimkan lepas semuanya, Mbak? Iya betul. Jadi efek guna-guna ini sebetulnya sangat lemah ya, sebetulnya sangat lemah. Intinya adalah kita jangan takut setan dulu, udah kuncinya itu dulu gitu. Kalau kita udah nggak takut setan, ini dasarnya nanti kesananya gampang ya gitu, kesananya gampang. Jadi kiai ini kan pasti nggak takut setan. Pastinya kiai ini sudah punya semacam ilmu tertentu. Ilmu kan banyak ya Mas Danu ya. Jadi dia bisa meruqyah istilahnya, meruqyah, melepas semua jin-jin yang ada di situ sampai jinnya keluar semua. Dan jinnya ini keluarnya kemana sih? Otomatis dia akan curhat gitu. Dia akan curhat, dia akan nangis ke tuannya gitu. Kalau memang Denny pinter, Denny memang bisa ilmu seperti ini, ya otomatis jin-jin ini akan kembalinya ke Denny. Gitu, dia akan curhat bahwa saya panas, saya dipukuli, saya diserang, saya apa. Kembali lagi ke pemiliknya. Ke pemiliknya begitu, ke pemiliknya. Dan otomatis biasanya kalau jin yang sudah kembali ke pemiliknya ini, maka si pemiliknya ini yang akan merasakan efeknya gitu. Merasakan efeknya pusing atau mungkin muntah atau apa. Jadi secara fisik ada. Kemudian otomatis yang ngirim kan pasti dia yang lebih tahu gitu ya. Apalagi bisa berkomunikasi dengan jin jahatnya. Jin jahat ini cerita kalau ada sosok manusia yang ini dia nggak kuat, teman-temannya banyak yang mati, kebakar misalnya, dia sampai melarikan diri begitu, sampai kembali ke tuanya. Untung saja dia bisa lari gitu. Coba kalau nggak bisa lari kan bisa kebakar juga gitu. Akhirnya di situ Denny jadi tahu bahwa atau mungkin tuannya gitu, kalau Denny minta ke paranormal yang lain, praktisi yang lain. Jadi ini tahu gitu kalau sihirnya sudah balik. Tapi kalau Denny yang langsung minta maaf, kemungkinan besar Denny pelakunya. Mungkin gitu. Tapi ini Denny nama samaran ya, itu nama samarannya. Seperti itu. Jadi kalau paranormal yang lain tentu Denny biasanya protes ke praktisinya kayak gitu, minta dikirim lagi yang lebih kuat, minta dikirim lagi yang lebih kuat kayak gitu. Seperti itu. Oke, sahabat Posmis, itu dia penjelasan dari Mbah Rokso terkait cerita atau kisah mistis yang dialami oleh Ros. Dan di balik cerita itu, seperti yang tadi Mbah Rokso sampaikan, sebagai bekal awal terhadap makhluk-makhluk gaib yang iseng mengganggu, kita jangan pernah takut. Bentengi diri kita dengan taat beribadah dan memperbanyak zikir. Oke, sahabat Posmis, demikian kisah untuk kali ini. Bagi kalian yang akan mengirimkan cerita mistis horor, silakan kirim saja ke email Sebayu di sebayu94fm@gmail.com. Kita berdua pamit. Saya Danu Vandanu dan Mbah Rokso. Nantikan di kisah-kisah mistis horor berikutnya.